Dajjal sudah lepas. Camkan itu baik-baik. Dajjal sudah lepas. Ini kajian kita. Saya sudah menjelaskan di sini tentang Dajjal. Dan sekarang saya tekankan kembali, Dajjal sudah lepas. Ustaz, ada dalilnya? Ada. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Tokoh utama dalam hadis ini adalah Rasulullah dengan seorang Kristen bernama Tamim Ad-Dari. Dia menyatakan syahadat dan masuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia menceritakan pengalamannya selamat dari laut yang hampir saja menggulung kapal mereka. Mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Lalu dia, singkatnya, dia berjumpa dengan seorang lelaki yang saat itu kakinya, tangannya, dan lehernya dirantai dengan belenggu rantai besar, besi yang berat dan besar. Dan laki-laki itu pada akhirnya mengatakan siapa dirinya. Dia adalah Dajjal. Nabi mengatakan itu adalah Dajjal. Nah, si Dajjal ini berkata, apabila sudah susut Danau Tiberias di Palestina, apabila sudah tidak berair lagi mata air Zuhar juga di Palestina, apabila sudah tidak berbuah lagi kurma di pohon-pohon kurma di Baisan, juga dekat dengan kawasan Danau Tiberias. Bila yang tiga ini terjadi dan seluruhnya di Palestina, berarti saya sudah lepas. Dan tiga-tiga itu hari ini sudah terjadi. Demi Allah Pak, saya sudah di sana tahun yang lalu. Awal tahun bulan Februari dengan 95 orang jamaah. Saya bawa istri. Kami datang langsung setelah kami sholat di Masjidil Aqsa. Kami berkunjung ke tiga tempat ini. Ketika kami datangi Danau Tiberias, kata yang membawa kami, warga masyarakat setempat, tidak seperti dulu lagi. Sudah menyusut walaupun naik sedikit karena debit pemakaian air sudah digantikan kepada air laut yang disuling oleh Israel. Oleh karena itu, air Danau Tiberias hanya untuk pengairan kebun-kebun saja lagi. Jadi ada naik sedikit, tapi ini jauh daripada ini. Penyusutan semakin terasa. Yang kedua, mata air Zuhar sudah tidak berair satu tetes pun Pak sekarang. Sudah tidak berair lagi satu tetes pun. Padahal penduduknya mengandalkan hidup dengan bertani dari sumber mata air Zuhar ini. Ini sudah tidak lagi mengeluarkan air mata air ini sedikit pun. Dan yang ketiga, kebun kurma Baisan sudah rusak. Batang-batang pohonnya tidak mengeluarkan hasil. Buahnya rusak. Dan makin hari makin tidak lagi produktif. Kawasan ini sudah berubah dari sebelumnya. Masya Allah. Jadi tiga ini adalah tanda nyata laknatullah alaih yang paling ditakutkan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Kemunculannya adalah Dajjal. Sebab apa? Dajjal nanti datang dan muncul saat manusia sudah putus asa untuk hidup. Kedatangan Dajjal ketika manusia dalam kelaparan di muka bumi ini. Kedatangan manusia ketika kedatangan Dajjal ketika manusia menyaksikan begitu banyaknya bencana, kemiskinan, kelaparan, pertumpahan darah, peperangan, kezaliman di mana-mana. Sementara Dajjal mengklaim dia bisa merubah segalanya. Dan Dajjal mendemonstrasikan kemampuannya merubah langit dengan mendatangkan awan, menurunkan hujan, merubah bumi dengan menyuburkan tanaman, menghidupkan hewan ternak, bahkan menunjuk ke arah kuburan, lalu semua yang ada di kuburan itu dibangkitkannya. Padahal kata Nabi, semua yang dibangkitkannya itu bukanlah manusia yang dulu meninggal dan dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah hidup dan dikuburkan di sana. Kalian jangan tertipu, kata Rasulullah SAW. Jadi Rasul berkata, saat Dajjal itu muncul, manusia malah sudah mengimpi-impikan, datanglah wahai Dajjal, kami butuh pertolonganmu. Manusia ini siapa Pak? Jelas bukan orang beriman. Kalau orang beriman tahu haram berjumpa dengan Dajjal. Kalau orang beriman malah tahu. Cuma masalahnya ketika itu, saat sedang pahit dan saat sedang berat hidup ini, apakah iman ini masih bertahan di dada Pak? Saya khawatir, karena memang terdengar olehnya berita, dimanapun negeri didatangi oleh Dajjal, Dajjal masuk ke sana, makanan dibagi-bagikan oleh Dajjal. Tanah-tanah yang tandus disuburkan dan dihidupkan oleh Dajjal. Air-air sungai tidak mengalir, diturunkan dari langit hujan yang lebat sehingga air itu mengalir. Kemudian bahkan Dajjal menghidupkan hewan ternak segala macamnya. Maka manusia yang masih belum datang Dajjal ke sana,
Berharap segeralah datang, wahai Tuan Dajjal. Tapi ketika Dajjal datang ke sana, mereka jadi kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang Islam yang munafik, orang-orang Islam yang fasik, orang-orang Islam yang ahli maksiat, orang-orang Islam yang lemah-lemah iman, orang-orang Islam yang banyak, yang sedikit amal solehnya, mereka lah yang paling rapuh pertahanannya. Padahal Dajjal kalau datang ke sebuah kota, dia langsung menyebarkan kekuatannya, menyebarkan sihirnya, menyebarkan hipnotisnya. Sampai-sampai Nabi berkata, kalau kamu tahu bahwa Dajjal masuk ke kota kamu, tutup pintumu, kunci kuat-kuat, tutup jendela-jendelamu, tutup rapat-rapat. Pastikan istrimu, anak gadismu, mak perempuanmu, mak ya jadi perempuannya, makmu ya, pastikan perempuan-perempuan kalian sudah di dalam rumah dan mereka sudah terikat tangannya, terikat kakinya. Jadi kabeh kaki bini awak pak, kabeh tangan bini awak, anak gadis kita ya, ikat seluruhnya. Lalu ikatan itu tambatkan di tiang-tiang rumah kita. Kenapa harus diikat kami Ustaz? Kata ibu-ibu. Ya bu, Pak Mak harus dikabeh kami. Karena ketika itu hipnotis dan sihir Dajjal menyebar kemana-mana. Ada orang yang begitu kuat ingin keluar, dan yang paling merapuh itu adalah wanita. Dia seperti digerakkan untuk ingin keluar, makanya harus diikat tangannya. Ikat sampai bila diikat? Sampai Dajjal keluar meninggalkan kota itu. Itu saja tidak lama doh. Biasanya pengumumannya diumumkan oleh tim ses Dajjal seluruh kota. Pokoknya kota Solo. Iya Pak, sekarang kaki tangan Dajjal itu sudah ada di Solo. Cuman kita belum tahu orang-orangnya siapa sekarang. Di Solo, di Padang Panjang, di Bukit Tinggi, di Payakumbuh, di Batu Sangkar, sudah ada kaki tangannya itu. Yang jahat-jahat itu sekarang Pak, yang jahat-jahat itu, sementara dia memegang kendali, dia memegang kepemimpinan segala macamnya, ada yang jahat di antara mereka akan jadi tim sesnya Dajjal. Bukankah sudah kita jelaskan sebelumnya, 8 kelompok manusia yang akan menjadi pengikut dan bala tentara Dajjal. Kita sudah uraikan itu sebelumnya. Betul Bapak Ibu? Lek tak kenal itu. Lek lupa. Itu nama labiah Bapak Ibu. Lupa tu mana nama labiah. Tapi biarlah memaafkan. Tanda apa ibu manusia, you apa lupa. Insan, awak kan insan Pak. Insan itu bahasa Arab. Ma yusammal insanu bil insani illa binisyani. Tidaklah insan itu disebut dengan insannya kecuali karena nisyannya. Nisyan itu artinya palupunyo. You pelupa. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti saya ulangi sekelebat. Cuma yang paling penting sekarang ini, sampai di mana tadi? Tim ses Dajjal itu sudah mengumumkan. Diumumkan tim ses Dajjal dari tingkat kota dikirimkan ke kabupaten informasinya, di kabupaten dikirimkan ke kecamatan, kecamatan dikirimkan ke tingkat kelurahan dan seterusnya. Disosialisasikan bahwa yang agung Dajjal akan masuk ke kota Solo. Titik kalian harus menunggu beliau adalah di pokoknya di alun-alun apa, di lapangan apa gitu ya. Maka siapa ingin berjumpa, ingin mendapatkan perbaikan kehidupan, ingin dirombak menjadi manusia yang kembali hidup segar, kuat dan sehat, silakan datang sambil menyaksikan demonstrasi yang agung Dajjal untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak bisa teknologi buat. Jadi orang harap itu ketika itu, sepastikan keluarga sudah di rumah, lalu kunci pintu, kunci jendela. Apa yang dikerjakan? Ketika Dajjal sudah masuk kotamu, baca langsung surah Al-Kahfi di dalam rumah itu. Baca langsung surat Al-Kahfi. Apa gunanya baca surah Al-Kahfi? Akan terjadi apa yang Allah lakukan kepada pemuda Kahfi yang masuk ke dalam gua, dicari lalu lalang oleh bala tentara raja yang zalim untuk dibantai dan dibunuh. Mereka tak menemukan dan tidak melihat siapa-siapa di dalam gua itu. Jadi mudah-mudahan rumah kita Allah gaibkan dari pandangan bala tentara Dajjal, kaki tangan Dajjal, tim ses Dajjal. Mereka seperti tidak melihat rumah kita. Allah tembok, Allah lindungi dengan tembok gaib, dengan benteng gaib, karena bacaan surat Al-Kahfi. Gitu Pak. Camkan ini baik-baik. Nah, kenapa ibu-ibu diikat? Saya sudah jawab tadi ya. Karena ketika itu kita memang pada kelaparan semua. Kita dalam keadaan kekeringan. Kita dalam keadaan butuh makanan. Lalu terdengar berita bahwa Dajjal bagi-bagikan makanan. Biasanya orang berloncatan keluar dari rumah untuk menyambut dan menjemput makanan. Betul tidak? Apalagi di akhir zaman kata Nabi,
Karena lapar, tetangga tega membunuh tetangganya. Karena lapar, hanya demi sepotong roti. Lalu tetangga membunuh tetangganya sendiri. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Di akhir zaman, sebelum Dajjal keluar loh ini ya, sebelum Dajjal datang. Sekarang Dajjal sudah lepas Pak, tapi dia masih di balik kegelapan, menguasai dunia dengan segala makar kejahatan, menggunakan kaki tangannya. Illuminati, Freemasonry adalah kaki tangan Dajjal untuk melemahkan umat, untuk menjauhkan umat ini dari masjid, untuk menjauhkan umat ini dari ulama, untuk menjauhkan umat ini dari ekonomi, untuk menjauhkan umat ini dari pendidikan yang benar. Dibuat umat ini saling berjarak antara satu dengan yang lain. Dibuatnya umat ini untuk lumpuh. Akhirnya Masya Allah, ini makar global dikerjakan oleh kaki tangan Dajjal. Dajjal mengatur ini dari balik kegelapan. Dan Nabi berkata, sejak Dajjal lepas dari ikatan-ikatannya, ada waktu 40 kata Nabi, Dajjal menyusun makarnya dan dikerjakan oleh kaki tangannya. Barulah setelah itu dia muncul ke permukaan, ke tengah-tengah manusia. Jadi Pak, Ibu, lada kek masuk awak. 40 itu Nabi tak jelaskan. 40 hari, 40 jam, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun Nabi tak jelaskan. Pokoknya kata Nabi 40. Di sini perlu persiapan kita. Kalau saya melihat Pak, kekacauan-kekacauan dan gempa-gempa, bencana-bencana, petaka-petaka berdekat kepada perang, kasadoalahnya, keseluruhannya adalah bukti dan tanda nyata bahwa Dajjal itu sebentar lagi akan muncul ke tengah-tengah manusia. Persiapan kita itu cuma iman, amal soleh yang banyak, imbauan-imbauan seperti ini, sedekah yang kau keluarkan karena Allah SWT. Bulan yang lalu saya sudah sampaikan, sedekah kita ini mampu datang di saat-saat genting untuk menyelamatkan kita di dunia. Selama ini kan kajian kita, nanti setelah kematian baru bisa menolong awak. Ya itu Pak, yang kita dengarkan selama ini kan begitu ya Bu ya. Nanti di akhirat dia bisa menolong kita. Wallahi tidak begitu Bapak Ibu. Amal soleh yang kita kerjakan hari ini, di kehidupan ini, termasuk infak sedekah kita, ini bisa dipanggil, bisa diundang lagi, bisa diceritakan lagi kepada Allah. Mohon kepada Allah agar Allah lindungi kita dari bencana yang akan mematikan kita dan keluarga kita, dari bencana yang akan bisa mengkafirkan dan memurtadkan kita, dari bencana atau petaka, fitnah, musibah, huru-hara yang bisa merenggut nyawa kita dan membinasakan kita. Panggil amal itu. Ya Allah, hamba dulu pernah bersedekah. Ya Allah, sedekah hamba cukup ekstrim. Hamba membantu 10 juta, hamba bantu 20 juta untuk masjid Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Masjid Jami' An-Nabawi di pesantren beliau, dan Masjid Jami' Indonesia Syam di Idlib Suriah. Ya Allah, tolong kami dengan amalan hamba itu ya Allah. Selamatkan hamba, selamatkan keluarga hamba, selamatkan anak keturunan hamba ya Allah. Bisa dipanggil itu. Saya sudah uraikan ini sebelumnya Pak. Jadi yang akan selamat dari Dajjal adalah orang-orang beriman saja, yang imannya sudah terpupuk dengan berbagai macam ujian, kajian-kajian ulama. Kajian ulama ibaratnya pemupuan. Lalu penguatannya adalah berbagai macam agenda-agenda yang terjadi dalam rangka menggerus iman. Ternyata dia bertahan, dia tetap istiqomah di jalan yang benar, di pihak yang benar, maka dia mukmin. Setelah itu amal solehnya. Jadi iman amal soleh ini akan melindungi kita. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi peringatan saya kepada Bapak Ibu, kata Nabi SAW, ketika Dajjal sudah keluar, maka Dajjal akan melepaskan setan-setan terjahat, setan-setan terkuat yang dikurung oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi setan-setan terjahat terkuat ini dilepaskan Pak. Sekarang untuk saya informasikan pada Bapak Ibu, jadi setan-setan kalangan manusia mencoba menikam, nggak berhasil. Coba ditikam, nggak berhasil. Maka mereka menggunakan kekuatan setan-setan terjahat. Siapa setan-setan terjahat ini? Dialah bala tentara terkuatnya Dajjal, di mana Dajjal sudah bekerja sama dengan iblis. Jadi iblisnya umat ini adalah Dajjal. Iblisnya dari bangsa jin, dia adalah yang disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang kami muliakan, iblisnya umat ini dari kalangan umat Nabi Muhammad manusia adalah Dajjal. Dan iblisnya bangsa setan adalah Azazil yang dulu sujud kepada Adam, tidak mau. Nah si iblis dengan Dajjal ini sudah kontrak perjanjian. Mereka buat akad kerjasama. Mereka berkolaborasi, menyatukan kekuatan untuk memperbanyak orang-orang murtad agar banyak manusia menjadi ahli neraka.
Ketika Dajjal nanti muncul, 2/3 manusia sujud menyembah Dajjal. 2/3 manusia, Pak. Sementara dari umat Nabi Muhammad, 1/3 total dari umat Nabi Muhammad akan kafir kepada Allah dan sujud menyembah Dajjal. Nah, siapa mereka? Satu, seluruh orang Yahudi. Sekarang kan masih ada Yahudi-Yahudi yang lurus. Sekarang masih ada Yahudi-Yahudi yang tidak mau seperti Israel. Tapi nanti ketika Dajjal, dia pun bergabung dengan Dajjal. Kedua, seluruh orang munafik dari umat Nabi Muhammad. Nah, kini kita lihat bagaimana orang-orang munafik bermunculan di mana-mana. Diberikan panggung dan pentas untuk bergaya di media massa, di televisi, dan mereka mencuap-cuapkan kata-kata yang menyakiti hati. Ya, kata-kata yang melukai umat dan mencederai dakwah. Yang ketiga, setan. Seluruh setan bangsa jin, setan bangsa manusia bergabung dan menjadi bala tentaranya Dajjal. Berapa baru? 3. Ulangi lagi yang pertama tadi, Yahudi. Yang kedua, munafikin. Yang ketiga, setan jin dan setan manusia. Yang keempat, ahli maksiat dari umat Nabi Muhammad. Ahli maksiat. Kaum muslimin, dia masih santai dan masih tidak terbebani meninggalkan sholat, masih suka berzina, masih hobi makan riba, masih suka zalim ke sana kemari, masih bla 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 yang jajan masa maksiat dia kerjakan. Dajjal keluar, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Dia akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahli maksiat. Yang kelima, wanita. Nah, ini Bu. Ibu disarankan oleh Rasulullah, oleh para kaum lelaki, kabik mereka. Lain namuah, Bu. Pak Mako namuah ibu dikabik namanya muah, Bu. Sampai bila ibu dikabik? Sampai Pak Jatuh keluar dari kota Wak. Pak Jatuh siapa, Bu? Dajjal. Sampai dia hengkang keluar dari kota kita. Ini tidak lama dah, Pak. Karena setiap kota di dunia akan dimasukinya. Sementara lama masa dia di dunia ini cuma ketika dia muncul ya, 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Sementara dia harus masuki semua kota di dunia. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, berapa baru tadi? 5. Sampai 5 apa baru? Sampai di wanita. Wanita itu adalah ibu-ibu. Ustaz, iya di mana awak Ustaz? InsyaAllah. Pasti itu Ustaz, InsyaAllah. Kalau tanda-tandanya lah langkuk. Tapi bila waktunya, Allahu a'lam, persiapan awak yang perlu. Bapak Ibu, yang keenam, yang akan menjadi pengikut Dajjal yang keenam adalah seluruh para pelaku bid'ah dan aliran-aliran sesat. Seluruh para pelaku bid'ah dan aliran-aliran sesat. Seperti Syiah, seperti Ahmadiyah, ya aliran sesat lah. Dan sebagainya Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini ada aliran yang jelas. Mereka mengarang-arang ajaran, mengada-adakan, menambah, mengurang-urangi dan sebagainya. Ya, baru 6. Yang ketujuh, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, itu tadi golongan kelompok yang mengklaim dirinya saja yang paling benar, yang lain kafir dan sesat, halal darah. Kelompok-kelompok radikal nggak karu-karuan, yang mengatakan hanya kami yang benar, kami yang lurus, kami yang dalam surga, yang lain kafir, yang lain sudah murtad, boleh kami rampas hartanya, boleh kami tumpahkan darahnya. Nah, ini macam-macam ini Pak. Keluar Dajjal, maka dia akan menjadi penyembah Dajjal. Karena Allah tidak menganggap dalam dadanya ada iman, walaupun jidatnya hitam, walaupun puasanya sampai kempes dan kurus perutnya, ya, walaupun ibadahnya dan bacaan Qurannya, hafiz Quran, tetapi mereka mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Ini pengikut Dajjal nanti. Ya, Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami cintai, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan, kelompok-kelompok pencinta seks menyimpang. Tunyo tuh. Ya, dan ini di Sumatera Barat sudah berserak di berbagai kota. Nomor satunya Kota Padang. Ya, betul. Termasuk Solo. Batu enggak? Kamu nak ngarang-ngarang ke Pak? Malam tadi mau di Padang kok. Malam tadi, Masya Allah, perjuangan kami sampai kemari luar biasa. Amu bagi ceramah di Padang, hujan lobek. Masya Allah, jamaah harus nyopan wah setengah yang tiba. Di Tapi Lawi, jantung pada Bandampuang Pak. Bangku jantung Bandampuang, BMKG lah resmi mengumumkan. Tinggal menunggu waktu saja oleh Gampu Gadang 8,9 skala Richter. Tolong bersiap-siap. Siap siaga seluruh warga.
Awak ceramah di tepi lawi itu mana? Di Masjid Putih Ancak tu Masjid Al-Hakim. Pasrah bana ambo je bini ambo pada Allah. Ya Allah, bahkan kecik ambo kepada panitia, auto standby kan arah langsung Cigin je. Ibu nak Pak. Jadi ambo bagi tahu juga kepada mereka malam tadi, antisipasi agar bencana tidak datang. Walaupun begitu bisa dipadamkan bencana itu walaupun belum terjadi dengan cara, sampaikan malam tadi kesimpulannya adalah taubat massal dipimpin oleh kepala daerah. Taubat massal seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Yunus yang mereka taubat massal padahal awanlah dakik, langitlah kalam, tinggal petir saja menyambar lainnya, menghancurkan mereka saudalahnya, lalu dibawa keluar mereka semua oleh kepala kaum mereka dan seluruhnya, anak bayi, wanita pingitan, orang tua, semuanya keluar ke lapangan dan sujud minta ampun pada Allah, lalu Allah angkat bencana itu kembali. Alun jadi Pak, kemancuan mereka karena mereka tobat massal dipimpin oleh pimpinan daerahnya, maka Allah angkat bencana itu. Jadi ambo sarankan kepada Padang, wali kotanya, elo seluruhnya kerjasama dengan ulama, dengan polisi macamnya, bawa keluar semuanya, tobat serentak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lakukan yang langkah pertama. Mau tak tahu dah apakah wali kota sanggup melakukan itu. Cuma itu jalan yang pertama. Yang kedua yang saya sarankan malam tadi adalah tegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Dimanapun ada tempat dosa dan maksiat dibuat di kota Padang, tutup. Silakan cari tempat yang lain. Jangan di kota Padang. Gitu Pak. Itu saya sarankan. Nah, baik Bapak Ibu, itu yang kedua saya sarankan malam tadi. Yang ketiga yaitu penuhi masjid-masjid, solat 5 waktu berjamaahlah di situ. Saya jelaskan apa dalilnya, apa contoh buktinya, saya jelaskan. Penuhi masjid-masjid, solat 5 waktu berjamaah. Jangan hanya sekali 2 kali, berhari-hari. Seolah solat subuh, solat zuhur, solat asar, maghrib, isya itu bagaikan Jumat, penuh masjid. Ya. Terus yang keempat, saya sarankan pada mereka lakukan sedekah ekstrim secara massal. Sedekah ekstrim secara massal. Bahaya ekstrim ke Ustaz. Dulu taluknya sedekah 10.000-nya. Kini masing-masing awak barang terus barik sedekah keluar tu. Kalau barik terus awak sedekah 1 juta, dekano ekonomi awak sedang payah, keluarkan 1 juta tu. Begitu namanya sedekah ekstrim. Setiap orang lakukan itu. Ibu-ibu punya cincin lapihan, lapih gini kalau lapih. Lapih demi mengantisipasi jangan ada bencana. Itu keluarkan cincinnya. Itu yang keempat. Yang kelima, luzumul istighfar. Setiap warga dan masyarakat pastikan memperbanyak istighfar. Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan pernah mengazab sementara engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Masih ada amar bil ma'ruf nahi munkar dan mereka masih senantiasa istighfar. Jadi selama dakwah masih ada di tempat itu, amar bil ma'ruf nahi munkar, dan penduduknya senantiasa istighfar, kami tidak akan azab. Kami tidak akan azab. Itu mau sampaikan malam tadi. Nah, di awak di Pekumbuah, rasanya nasihat itu bukan untuk orang Padang saja. Kau Gunung Talang dah kek. Gunung Talang di mana tagak? Solok awak tak solok dah? Kan iya ke? Apa Pekumbuah macam apa kan? Astagfirullah. Iya. Jadi kajian ambo malam tadi itu cocok lo di Siko. Awak sedang diintai deh salah satu tentara Allah Gunung Talang kau ha. Inilah batu-batu. Saya kerjanya tadi. Ndak sabar je mencari perangai manusia lah. Ya Allah, dia lakaklah orang-orang nan jahit kau ya Allah. Lama gunung tu meminta, lama tanahku berdoa kepada Allah agar nyululu awak hidup-hidup Pak. Tetapi Allah masih menahan karena amar bil ma'ruf nahi munkar masih tagak. Infak sedekah masih lancar. Jadi acara-acara mudeku, acara-acara menyelamatkan untuk Bapak Ibu kau. Iko nak menyelamatkan Bapak Ibu, Pak, Bu. Lebih percaya Bapak Ibu. Ini yang menjadi tameng benteng kita. Sedekah. Makin kuat Bapak Ibu sedekah, makin kuat perlindungan Allah untuk Bapak dan Ibu. Lagi pula yang kita sedekahkan akan jadi milik kita yang sebenarnya. Rasulullah bertanya. Ini penutup kita sebelum salat sunat syuruk. Rasulullah bertanya, ayyukum yuhibbu malahu aw mala ghairihi? Siapa di antara kalian lebih mencintai harta pribadi miliknya atau harta orang lain? Tentulah sahabat menjawab, maluna ahabu ilaina min mali ghairina. Ya Rasulullah, tentulah harta milik kami yang lebih kami sukai, kami cintai daripada harta orang lain. Ya begitu Pak? Iya begitu Bu. Harta yang kami punya tentu lebih kami cintai daripada harta orang lain. Maka kata Rasulullah,
maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Yang hartamu adalah yang engkau simpankan, engkau titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara engkau salurkan buat kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk pesantren, untuk masjid, untuk dakwah, untuk perjuangan. Yang engkau keluarkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, itu hartamu. Yang engkau sedekahkan, itu hartamu, engkau titipkan pada Allah. Ketika kita sedang emergency, dia bisa dipanggil dan dicairkan secara tunai dari Allah. Seperti 3 orang yang terkurung dalam gua. Yang terakhir berkata, ya Allah, hamba dulu sedekah, begini bentuknya ya Allah. Kalau engkau ridha dengan sedekah hamba, selamatkan kami dari gua ini. Tak buka pintu gua itu saudolahnya, keluar mereka. Jadi ketika masih hidup, sedekah ini bisa dipanggil, Pak, untuk menjadi pelindung dan penyelamat kita. Jadi sedekah ini memang menjadi junnah, menjadi pelindung terkuat, wahai Bapak Ibu yang kami cintai. Nah, kita tahu bahwa harta ini akan menjadi penyelamat kita dan salah satu di antara yang terkuat di akhir zaman. Mari Bapak Ibu berdoalah pada Allah SWT. Baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ya rabbal karim ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana amin ya rabbana amin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang masih hidup ini mampu memperbaiki diri kami lebih baik dari sebelumnya, sehingga ya Allah kami lebih soleh dan lebih solehah dari sebelumnya ke depan ya Allah. Sehingga kami lebih cinta beramal, senang dan tenang berlama-lama dalam masjid di depan Al-Quran, suka berzikir dan lama berdoa, hobi menghadiri majlis ilmu, ringan berinfak dan bersedekah, dan wafatkan kami dalam keadaan kami sedang melakukan amal soleh ya Allah. Husnul Khatimah. Lindungi kami ya Allah dari murka-Mu, dari kesesatan dan dari su'ul khatimah. Ya Allah, kuatkan iman di dalam dada-dada kami ya Allah. Jadikanlah iman ini perhiasan termahal yang kami perjuangkan sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami, dan mudahkan kami mengucapkan kalimat thayyibah di ujung hidup kami dengan la ilaha illallah. Ya Allah, amin. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Apa yang kami infakkan dan kami sedekahkan untuk membangun 2 masjid ini, Allah terimalah di pagi hari ini ya Allah. Terimalah ya Allah, dan berilah untuk kami ganti yang lebih banyak, lebih barokah, dan lapangkan hidup kami, lapangkan kesusahan kami, lepaskan beban-beban hutang yang membelit kami ya Allah. Dan jadikanlah usaha kami maju dan berkembang dengan baik. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, beriman dan bertakwa, berkat amal soleh dan infak wakaf sedekah kami di pagi hari ini ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah ini pemberat timbangan amal soleh kami di hari kiamat, dan jadikan ini sebagai pelindung penyelamat kami di hari-hari susah, di hari-hari genting di akhir zaman ini ya Allah, serta menjadi pelindung kami dari segala bencana musibah. Ya Rabbana amin. Berikan untuk kami pahalanya, pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'aana ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, wa sallallahu ala sayyidil karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajma'in. Saya ajak Bapak Ibu baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.